kamu ketika kamu nonton film, serangkaian nonton film, nama Marvel mati, terus jam terakhir, di 1 jam terakhir, dia bangkit dan mengalahkan Venom. Lah, apa yang mana yang betul? Keduanya betul karena bicara timeline. Otaknya di mana? Kodok bancet ini. Oh. Saya nyaranin host masuk ke kanal Ustadz Yusuf PI. Yusuf PI itu kamu lihat di postingan saya. Dia bilang bumi datar. Saya tidak melawan orang yang kurang literasi umumnya, Bang. Saya kasih tahu. Yusuf PI itu bilang bumi itu kalau bulat, air laut tumpah. Kamu suruh saya debat sama orang yang tidak berilmu. Kamu Katolik tidak tahu Tritunggal? Saya sudah Apa yang menjelaskan. kamu ketahui? Saya sudah menjelaskan bahwa Tritunggal saya analogikan sebagai tubuh kita, kehidupan kita. Kamu menjelaskan Tritunggal, jangan menganalogikan dulu. Jelaskan dulu. Iya, saya menjelaskan bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang 3 menjadi 1. Bukan menjadi 1. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Muslim dan Katolik. Dari diskusi kali ini, umat Muslim mendebatkan mengenai perbedaan waktu Tuhan Yesus disalib dan diadili. Dan ada salah satu umat Katolik yang tidak paham tentang Tritunggal. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Selamat malam, Kak. Ya, selamat pagi. Jangan mau bertanya apa, Pak? Ya, baik. Aku ingin bertanya, Kak. Apakah semua penulis gospel itu dilahami Roh Kudus begitu? Apa itu penulis gospel? Apa itu gospel? Markus, Yohanes, Markus, Yohanes bukan gospel. Markus, Yohanes itu adalah rasul, bukan gospel. Coba jelaskan dulu, apa itu gospel? gospel itu bukanlah ayat Bible begitu yang penulisnya adalah Markus. Gospel, ayat Bible, gospel, saya nggak tahu. Gospel itu kalau gospel adalah ayat Bible, maka Wahyu adalah ayat Bible. Maka Kejadian adalah ayat Bible. Apa itu gospel? Kamu bertanya tetapi sesuatu yang kamu tidak tahu. Coba tanya lagi. Gini. Sumber pertanyaanmu. Baik, saya permudah aja gini, Kak, ya. Bukan dipermudah, karena pertanyaanmu tuh nggak jelas. Oke, Gospel saya itu perjelas apa ya. kamu Oke. tidak tahu. Saya perjelas ya, Pak. Apakah penulis Markus dan Yohanes itu dilahami Roh Kudus? Apakah penulis Markus? Saya katakan Markus adalah rasul. Bagaimana Ya, baik. Markus Ya, rasul. jadi? Terus? Baik, Rasul Markus dan Rasul Yohanes dilahami Roh Kudus tidak? Betul. Baik. Diilhami Allah. Karena Roh Kudus Baik. adalah Allah. Baik, saya ingin bertanya, Kak. Markus ini berkata bahwasanya Yesus ini disalib pada pukul 9 atau jam 9. Lalu? Yohanes berkata Yesus jam 12 itu baru diadili gitu. Itu dua Mana hal yang yang betul? berbeda. Loh, diadilin jam 12, yang jam 9 disalib. Itu dua hal yang baik. Dua-duanya menjelaskan. Diadili dan disalib. Mana yang betul, Kak? Jam 9 kah? Dua-duanya betul. Kamu Loh, bilang dua-duanya jam betul 12 bagaimana? diadili. Tadi kamu bilang jam 12 diadili, jam 9 disalib. Loh, itu dua hal yang berbeda yang memang keduanya dilakukan, terjadi. Oh, Pertanyaan saya, kenapa Silakan. tidak seirama saya Markus dan kalau Yohanes? Tidak selaras. seirama jadinya nyontek. Saya kasih Loh, kok tahu jadinya nyontek? ya, dengar. Gimana? Markus memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat pada pukul 9. Yohanes memberikan kesaksian pada pukul 12. Ya, apa yang salah dengan Mana kesaksian yang itu? betul? Justru saling Mana yang betul, jam dua-duanya 9? saling melengkapi. Dua-duanya saling melengkapi. Kok melengkapi, Kak? Iya Kok dong. melengkapi? Gimana, coba jelaskan kepada saya. Yang Ya, satu jam keduanya 12 baru benar-benar diadili. terjadi.
diadili jam 12. Pertanyaan saya. Disalib jam jam 9. Mana yang betul itu? iya. Dua-duanya betul. Nggak ada yang salah untuk itu. Kenapa? Kalau saya tanya kamu, ketika kamu nonton film, serangkaian nonton film, sama Marvel mati, terus di jam terakhir, di 1 jam terakhir, dia bangkit dan mengalahkan Venom. Lah, apa yang mana yang betul? Keduanya betul, karena bicara timeline. Otaknya di mana? Kodok bancet ini. Kakak yang kadal bun. Botol. Ini kan rangkaian peristiwa. Penyaliban itu kan rangkaian peristiwa dimulai dari pagi hari, mulai pukul 9 sampai pukul 6 maghrib. Jadi sekalian kamu tanya, mana yang mengatakan jam 3 mati? Lah itu juga betul. Yang dia ditusuk dengan bunga karang dikasih itu, mana yang betul? Semuanya betul. Karena itu adalah rangkaian peristiwa penyaliban. Mulai dari pengadilan, waktu dia menenteng salib, disalibkan, diturunkan, dikuburkan, itu semuanya adalah rangkaian. Pakai ketawa lagi dengan kebodohanmu, kodok bancen. Markus menerangkan peristiwa penyaliban itu dimulai dari pukul 9. Rasul Yohanes menerangkan pukul 12 dia dinaikkan di salib. Berarti sebelum dia dinaikkan ke salib, pukul 9 itu dia sudah mengalami yang namanya penyiksaan. Penyaliban itu sudah dimulai. Penyaliban bukan artinya dia waktu diginiin. Penyaliban itu sudah saat dia memanggul salibnya, itu sudah masuk dalam rangkaian penyaliban. Oh dong, memang dong. Namanya kesaksian. Kesaksian kalau sama semuanya nyontek. Ya kan? Masa iya? Karena Markus melihat di pukul 9, Yohanes melihat pukul 12. Terus sama kejadiannya dalam satu waktu. Nyontek namanya itu, kodok bancet. Kebetulanmu kau tertawakan ya. Di sini bukan orang-orang yang IQ jongkok kayak kamu yang semua diselaraskan. Itu namanya hafalan. Ini kitab kesaksian. Kamu aja saya tanya gospel, kamu nggak tahu. Ayat inilah Rasul Markus. Nggak nyambung kamu. Dari awal saya udah tahu. Kamu bertanya pertanyaan titipan. Kamu tidak menguasai pertanyaanmu. Itu. Cocok namamu. Fakir. Fakir miskin. Tadi dia bilang jam 12 diadilin. Ini disalib. Ya iya. Sebelum disalib memang diadilin dulu. Dan peristiwa itu sudah dimulai daripada pagi hari. Itu. Kamu ini kok. Kalau botol, jangan di sini ditunjukkan kebotolanmu dan pertanyaanmu. Ini juga sudah sering saya jawab dari 2 tahun yang lalu. Pertanyaanmu ini pertanyaan kodok bancet. Ya? Kok beda? Matius, Markus, Lukas itu menuliskan kesaksian dari perspektif mereka dan gaya bahasa mereka. Saya kasih tahu kamu. Bahkan tentang peristiwa Yesus itu naik ke atas keledai, dielulukan sebagai raja. Itu juga kesaksian masing-masing berbeda dan saling melengkapi menjadi satu kisah penyaliban yang utuh. Saya harap ini jelas bagi kalian yang IQ-nya tidak jongkok. Ya, tidak ada yang memungkiri mana yang benar, mana yang salah, semua benar. Gitu. Norak ya. Harus seirama. Kok kira ini lagi main musik seirama? Kok kira ini lagi menghafal? Kitab saya itu bukan kitab hafalan. Ya. Ini kesaksian para nabi dan para rasul. Udahlah, kamu mah gak nyampe penghafal. Kan kelihatan banget nyonteknya. Kalau nyontek mah begitu. Halo Krisna Andang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Krisna? Oh ya, sebelumnya saya ini kan Katolik. Saya ini cuma mau bertanya aja karena kemarin itu saya kan ikut channel diskusi lintas agama tuh. Nah, saya tuh dapat pertanyaan gini.
Tuhanmu maha kuasa nggak? Aku jawab lah, Tuhanku memang maha kuasa. Kemudian Tuhanmu, apa buktinya Tuhanmu maha kuasa? Ya dia bisa berubah jadi apa aja. Karena aku bilang seperti itu toh. Terus dibilang termasuk jadi manusia. Iya, aku bilang kayak gitu. Jadi ketika Tuhanmu jadi manusia, apakah dia masih bisa disebut maha kuasa? Masih, aku bilang. Di mana letak kemahakuasaannya? Nah, di situ aku sudah mulai terdiam karena aku sudah bingung. Oke. Gini Bang, kalau narasimu sebenarnya kurang tepat. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi seperti apapun yang dia inginkan, bukan berubah. Karena berubah artinya dia meninggalkan bentuk yang pertama menjadi bentuk yang kedua. Allah itu tidak pernah berubah. Kayak ada lagunya kan, Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi ketika firman Allah mengambil rupa manusia, mengambil atau menambahkan rupa manusia, dia tidak mengubah kodratnya yang semula adalah firman Allah. Nah, kalau kamu tanya, lalu bagaimana ketika dia sudah mengambil kodrat Allah, kodrat manusia, apakah dia berhenti jadi Allah? Tidak. Sama seperti saya, misalnya saya putri raja. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya tidak pernah berhenti menjadi putri raja. Kalau saya mau, saya bisa gunakan ke putri rajaan saya di kampus saya kuliah untuk menunggalingkan semua universitas itu. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kamu stuck di kata-kata itu kasih literasi itu, contoh itu, gitu. Jadi ketika Allah mengambil kodrat manusia, dia tidak berubah jadi manusia, tetapi dia menambahkan kodrat manusia. Ini dalilnya ada di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dan dan Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia tidak mengubah kodratnya yang adalah Allah, tapi dia ketambahan kodrat yang baru. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya dia itu maha kuasa, ketika jadi manusia, kenapa dia bisa mati? Nah, berarti Tuhan karena dia mampu mati. Gini Bang, di dalam Alkitab kan dikatakan upah dosa adalah maut, betul? Betul. Yesus tidak berdosa, maka dia tidak bisa mati. Bagaimana dia bisa mati? Karena dia menyerahkan nyawanya atau menitipkan nyawanya kepada Bapa. Makanya dia bilang gini kan di kayu salib, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di Yohanes 10 dikatakan juga, tidak seorang pun yang bisa mengambilnya daripadaku. Aku berkuasa mengambilnya dan memberikannya dengan kekuatanku sendiri. Itu kata Yesus kan. Jadi dia sengaja menitipkan nyawanya itu kepada Bapa supaya bisa dia turun ke dunia orang mati, menggenapi perkataan dia kepada Adam dan Hawa bahwa aku adalah Tuhan yang akan menyelamatkanmu. Makanya ketika Yesus bangkit, itu kuburan orang-orang kudus itu terbuka. Semua orang-orang kudus termasuk Adam dan Hawa itu diangkatnya ke Firdaus, sama seperti pernyataan dia kepada orang yang di sebelah kanannya. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku ke Firdaus. Dia itu sengaja mati supaya dia bisa mengangkat semua orang di perjanjian lama ke Firdaus. Itu yang dilakukan Yesus ke dunia orang mati. Sekaligus menyatakan, mendeklarasikan, akulah Mesias yang dijanjikan itu, yang sudah ditulis oleh para nabi di zaman dulu. Itu makanya kan ada di 1 Petrus berapa dia katakan, dia ke dunia orang-orang mati yang terpenjara memberitakan Injil. Ada dalilnya. Itu yang dilakukan Yesus. Dan di dalam Roma juga dikatakan, kenapa dia harus mati dan bangkit? Supaya dia menjadi Tuhan atas orang hidup maupun orang mati. Dia Tuhan atas orang mati, bukan Tuhan yang hanya bisa memperkenalkan dirinya kepada orang hidup saja, tetapi keduanya. Dia membuktikan kepada orang mati, juga membuktikan kepada orang hidup bahwa akulah Tuhan yang bisa membangkitkan kamu, sama seperti aku bangkit dari kematian. Itu yang dilakukan Yesus. Kamu sebaiknya jangan berdebat jika kamu tidak mumpuni untuk menjawabnya. Saran saya itu. Okay. Karena kamu belum menguasai Alkitab secara komprehensif. Betul, makanya saya ikut di sini, ikut diskusi. Ya, sekaligus menambah-nambah ilmu kan. Boleh ya? Boleh. Ya, jadi seperti itu.
Jadi Kemudian ada contoh, pertanyaan selanjutnya. contoh ya Bang, saya kasih analogi tadi. Seorang raja, dia bisa menjadi prajurit kalau dia inginkan. Dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya, melainkan menjadi seorang prajurit. Tapi ketika dia menjadi prajurit, bisakah dia menyatakan kuasanya yang adalah raja? Kamu kalau tonton di drakor aja banyak. Dia bahkan bisa mengambil berapa batalion tentara untuk melakukan sesuatu. Demikian Kristus. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan kedua ya. Paham? Jadi waktu itu aku bilang seperti yang aku omongin tadi sama kakak itu, mereka bertanya lagi, apakah kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Aku bilang, iya, aku mengakui. 100% aku bilang kan. Kemudian, di manakah letak perkataan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Nah, terus aku jawab, memang aku nggak hafal Alkitab itu dia di ayat berapa dan bab berapa dan judulnya di mana. Tapi aku pernah dengar bahwa seorang muridnya pernah berkata ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Kalau nggak salah dia bertanya kepada Petrus ya. Apa kepada siapa ya? Aku lupa. Terus dijawab, kaulah Mesias anak Allah. Nah, kemudian engkaulah guru dan engkaulah Tuhan. Aku jawab seperti itu. Kemudian mereka bilang, apa kamu yakin itu memang terjemahannya adalah Tuhan? Yakin, aku bilang kayak gitu kan. Dari mana kamu yakin? Sedangkan itu menurut mereka bahasanya apa ya, lupa saya. Kyrios apa ya? Kyrios itu diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan. Padahal arti yang sebenarnya bukan Tuhan, tapi Tuan. Kenapa kamu tidak masuk ke perjanjian lama? Allah yang menemui Musa juga disebut Kyrios. Nah, itu. Allah yang menemui Abraham juga disebut Kyrios. Nah, itu makanya aku bilang di situ. Bentar bang. Ini ya Asep ya. Saya nyaranin host masuk ke kanal Ustadz Yusuf PI. Yusuf PI itu kamu lihat di postingan saya. Dia bilang bumi datar. Saya tidak melawan orang yang kurang literasi umumnya bang. Saya kasih tahu. Yusuf PI itu bilang bumi itu kalau bulat air laut tumpah. Kamu suruh saya debat sama orang yang tidak berilmu. Mohon maaf ya. Ini sayang sekali, ilmu pengetahuan umum untuk dasar anak SD aja itu dia tidak kuasai. Ngapain saya masuk ke sana? Kamu aja masuk ke kandang macan sana. Kalau kau keluar dari kandang macan, saya serang dia. Lawan dulu sana macan. Oke, silakan Bang Krisna, lanjut. Kata Kyrios itu bisa disematkan kepada Allah dan kepada manusia. Gitu. Karena arti Kyrios kepada Sang Pencipta itu dimaknai Tuhan, dan Kyrios untuk manusia yang bukan pencipta itu pasti diterjemahkan sebagai Tuhan. Kristus itu adalah Allah dan manusia. Jadi Kyrios itu disematkan kepada keilahiannya dan juga kemanusiaan. Itu jawaban saya. Oke, makasih Kak Agatha. Kemudian agak panjang nggak apa-apa ya? Jangan. Soalnya ya buat bagi-bagi ilmu juga buat teman-teman kita di luar sana. Kemudian mereka bertanya tentang Tritunggal. Kamu Katolik tidak tahu Tritunggal? Saya sudah menjelaskan. Kamu ketahui? Saya sudah menjelaskan bahwa Tritunggal saya analogikan sebagai tubuh kita, kehidupan kita. Kamu menjelaskan Tritunggal, jangan menganalogikan dulu. Jelaskan dulu. Iya, saya menjelaskan bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang tiga menjadi satu. Bukan menjadi satu. Allah yang tiga di mana? Allah yang tiga maksudnya. Bukan Allah yang tiga maksudku. Gimana ya ngomongnya? Tiga, aku bilang tiga kepribadian juga. Satu kepribadian tiga apa ya?
bukan 3 Nah, bentuk kalau sih. kamu sudah menganalogikan sebagai dirimu, kamu satu hakikat kan? Nah, satu hakikat maksudku, satu Ya, hakikat. berarti Allah itu adalah Tritunggal itu adalah Allah yang satu, yang memiliki firman dan roh. Kan selesai. Benar. Kemudian mereka menunjukkan kepadaku menggunakan kok bukan diagram tapi apa ya, gambar semacam lingkaran itu. Pernah lihat nggak? Itu bukan menjadi dasar iman kita. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi jangan pernah ada narasi 3 Allah. Hanya ada satu Allah. Orang Kristen itu bertuhankan monoteisme. Satu Allah, yaitu Bapa, yang memiliki firman. Itulah yang disebut anak, yang memiliki roh. Itulah nafasnya, Roh Kudus. Simple kan? Karena Allah kita itu bukan Allah mati kayak batu. Satu seperti bilangan, satu toktil. Gitu. Allah kita itu Allah hidup. Jadi kalau kamu mau cari simpelnya menjelaskan Tritunggal adalah Allah Tritunggal adalah Allah yang hidup. Kenapa dia disebut hidup? Karena dia berfirman, karena dia bernafas, karena dia punya roh. Kalau ada Allah yang tidak memiliki roh atau nafas, maka dipastikan itu adalah batu. Bagaimana dia bisa memberikan nafas kepada manusia kalau dia tidak memiliki nafas? Dan seperti itu. Saran saya Anda jangan berdebat, ya. Jadi kata komen lagi aja. Katekisasi lagi di paroki Anda. Itu, Mbak. Ada lagi? Siap. Sudah? Mungkin cukup ya. Ya, Terima kasih. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Berkah dalam. Ya, nih untuk yang bilang yang tadi ya, yang naik ke atas tadi, yang dodol tadi pakai soundcard ketawa-ketawa mau menertawakan kebotolan kodok bancetnya ya. Harusnya selaras. Kamu coba masuk ke pengadilan, ada 2 saksi, terus 2 saksi pernyataan dari kesaksiannya sama, digaplok sama hakim. Saya kasih tahu kamu, seandainya ada satu perkara di dalam suatu pengadilan, hakim menyediakan 2 saksi. Silakan saksi yang pertama, sama semua, titik komanya sama, sudah dipastikan ini contekan, dan bisa jadi palu hakim itu lempar ke kamu. Nyontek kamu ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.